Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama HND Channel. Terkhusus buat teman-teman, tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut ialah Media Belanda Skakmat Malaysia, ngemis pengen contek Indo, Verdonk pamer penghargaan Eredivisie. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, tidak bosan-bosannya saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, mari kita langsung saksikan aja video yang berikut ini. Perkembangan pesat timnas Indonesia yang tidak bisa lepas dari diaspora jadi bukti nyata bahwa kita menjadi bisa bersaing di kancah Asia, bahkan sedang berjuang menuju internasional. Namun ternyata hal ini membuat tetangga udah nggak betah berlama-lama lagi untuk menjiplak secara terang-terangan sampai-sampai Malaysia cari pemain keturunan dari Belanda juga. Sesuatu yang bikin media Belanda, Football Zone, jadi ikut merosting Harimau Malaya yang sedang mencoba mengikuti jejak Indonesia untuk mencari pemain keturunan. Tak tanggung-tanggung, menurut laporan media tersebut, Malaysia setidaknya mengincar 3 pemain dari Eredivisie, namun diragukan keeligibelannya. Sebelumnya, itulah yang selalu menjadi masalah mereka. Namun ini juga menjadi menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan pecinta sepak bola negeri jiran Malaysia. Di samping itu, punggawa Garuda sendiri kini sedang pada perform di Eropa. Kelvin Verdonk jadi bukti yang kini sedang disorot, bahkan sampai media-media Belanda. Sebab ia dinobatkan masuk dalam skuad terbaik Eredivisie bulan Januari. Ini bukanlah sesuatu kebetulan semata. Verdonk sudah beberapa kali masuk dalam skuad terbaik semacam ini di sepanjang musim 2024-2025. Tentunya ini menunjukkan bagaimana kualitas bek timnas tersebut. Hal yang sepertinya tidak bisa dirasakan oleh tetangga dan pada akhirnya mereka iri untuk bisa juga memiliki pemain keturunan yang berkualitas. Dan inilah api panasnya tetangga sampai ngebet banget mau menaturalisasi pemain dari Belanda juga. Skuad Garuda kini menjadi salah satu tim yang bisa dibilang elit Asia karena diisi oleh banyak pemain yang berkarir di kancah sepak bola Eropa. Bahkan beberapa ada yang merumput di top 6 Liga Eropa seperti layaknya Jesus, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Miss Wilkers, Eliano, hingga Kevin Dix yang baru-baru ini menyelesaikan transfer ke klub Bundesliga. Selain bermain di klub top, beberapa dari mereka juga terkadang tampil gemilang bersama tim yang pada akhirnya juga membawa nama Indonesia. Kelvin Verdonk contohnya, ia baru saja masuk dalam skuad terbaik Eredivisie bulan Januari ini dengan penilaian menggunakan statistik data sekaligus suara fans di sana. Pencapaian ini diraih setelah bek kiri timnas tersebut berhasil membawa NEC Nijmegen selalu menang di 2 laga Eredivisie sepanjang bulan Januari, serta menyumbang 1 gol ketika menghadapi Fortuna Sittard. Namun ini bukanlah kali pertama Verdonk mendapatkan pencapaian tersebut. Sebelumnya, ia pernah masuk dalam daftar skuad terbaik Eredivisie juga pada November 2024.
Dan yang paling mengesankan adalah ketika Team of the Season, Verdonk terpilih dalam tim terbaik paruh musim Eredivisie 2024-2025 yang jelas menegaskan kualitasnya sebagai bek, sekaligus menegaskan julukannya sebagai El Konsisten. Tak hanya itu saja, pencapaian El Konsisten di Eropa juga terus meningkat. Verdonk pernah berperan sebagai kapten tim bersama Enes Nijmegen. Ia sempat mengenakan ban kapten dalam pertandingan krusial melawan Heracles Almelo. Selain Verdonk, beberapa pemain lain juga sempat menjadi kapten di klubnya masing-masing. Jesus sempat mendapatkan mandat sebagai kapten guna memimpin kesebelasan Venezia, menggantikan kapten utama Joel Pohjanpalo yang ditarik keluar dalam lanjutan Serie A saat melawan Parma. Jason Hubner beberapa kali menjadi kapten Wolf U21, datang sebagai kapten dan terakhir kali saat membawa timnya mengalahkan Leicester pada Desember 2024. Kiper Timnas Indonesia Martin Pas juga sempat dipercaya memakai ban kapten untuk memimpin FC Dallas pada laga persahabatan melawan Dinamo Tbilisi pada 26 Januari kemarin. Dan yang paling sering menggunakan ban kapten di klubnya adalah Kevin Dix, yang memang menjadi sosok kapten tim FC Copenhagen. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama lagi, sebab ia akan cabut ke Borussia Mönchengladbach pada akhir musim ini. Akan tetapi dari sinilah kita bisa menilai bagaimana kualitas mereka nggak main-main. Kepercayaan dari klub-klub Eropa untuk memberikan ban kapten ke pilar Garuda tentu jadi nilai tambah bagi setiap pemain. Dan sepertinya hal semacam inilah yang membuat tetangga kepanasan. Malaysia sudah ngebet banget mencari pemain keturunan dari Belanda juga. Salah satu yang tengah dikejar-kejar Federasi Sepak Bola Malaysia saat ini adalah 3 pemain keturunan dari Belanda. Jadi setelah sebelumnya gagal mendapatkan kapten Go Ahead Eagles, Matt Dale, yang tidak memenuhi syarat regulasi FIFA, kali ini Malaysia belum mau menyerah berburu pemain Belanda berdarah Melayu. Ferdy Druif, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen adalah 3 nama yang kini tengah diincar oleh FVM, seperti yang dilaporkan media Belanda Football Zone. Namun di sini media tersebut malah menilai jika apa yang dilakukan Malaysia hanya ingin meniru Indonesia. Mereka seperti iri melihat prestasi tetangga yang terus meroket. Malaysia ingin tiru Indonesia, berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda. Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia. Mereka di nomor 132 dalam peringkat dunia FIFA itu ingin merekrut para profesional Belanda agar dapat naik ke piramida sepak bola global. Tulis judul dan artikel media Belanda tersebut. Yap, ketiganya sendiri diharapkan FVM untuk bisa diresmikan menjadi warga negara Malaysia guna menjadi suksesor Harimau Malaya di kualifikasi Piala Dunia. Ya intinya mereka baru mau memulai seperti Indonesia gitu. Dan ketiganya juga sama-sama main di klub Liga Utama Belanda, seperti Ferdy Druif, yang merupakan rekan Eliano di PEC Zwolle, Sam Schepperman di klub Heracles Almelo, serta Dylan van Wageningen masih dikontrak Sparta Rotterdam. Khusus untuk Dylan van Wageningen, belum tampil reguler bersama skuad utama. Ia lebih sering tampil di Sparta 2 di kasta ketiga Liga Belanda. Melansir dari Transfermarkt, pemain 22 tahun ini baru tampil sebanyak 1 kali bersama tim utama Sparta di Eredivisie. Namun yang jelas sih, Malaysia udah mulai pintar mencari pemain keturunan yang berpotensi dan masih muda-muda, di bawah 25 tahunan semua coy.
Apa yang tengah dijalani oleh negeri jiran sejatinya memang seperti Indonesia dulu-dulu. Mereka belum punya banyak data pemain keturunan sehingga sedang berusaha seadanya dulu deh. Ketiga pemain tersebut, menurut laporan media Football Zone tadi, juga masih dipantau saja. Belum bisa dipastikan untuk diproses oleh FVM. Dan media tersebut juga menuliskan kalau Malaysia jangan terlalu berharap dulu, sebab kali ini ada 3 pemain sekaligus, bukan berarti ada jaminan eligible. Sebab fans Malaysia juga sebelumnya sempat sangat kecewa terhadap FVM, karena menanti pemain keturunan yang ternyata pada akhirnya nggak bisa diproses, ya kan? Makanya jangan bermimpi dulu untuk punya pemain keturunan macam Indonesia yang sudah diisi lebih dari 15 pemain abroad, ya kan? Sejatinya di dalam skuad Harimau Malaya sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, bahkan jadi mayoritas. Namun kembali lagi, persaingan dan juga performa jadi masalah besar bagi mereka. Sebab banyaknya pemain yang dinaturalisasi oleh FVM kebanyakan kurang berkualitas dan sudah berumur. Contohnya seperti Endrick dari Brazil, Ezequiel Aguero, Argentina, Romel Morales, Kolombia, Muhammadu Sumareh, Gambia, Paulo Josue, Brazil, dan Fergus Tierney yang belum lama dinaturalisasi dari liga lokal. Kali ini Malaysia benar-benar ingin meniru Indonesia yang membuat ada pro dan kontra soal naturalisasi di timnas Malaysia. Namun pelatih barunya, Peter Klamoski, tidak masalah akan hal itu demi kekuatan tim. Dan putra mahkota Johor sendiri, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim juga menyebut kalau Malaysia siap menaturalisasi para pemain yang masih punya garis keturunan. Para pemain yang terpilih adalah mereka yang cukup bagus dan telah membuktikan kemampuannya, kata pelatih baru Malaysia, Peter Klamoski, sumber sportdetik.com. Jadi itulah berbagai rencana yang tengah dijalankan oleh timnas Malaysia yang menuai pro dan kontra gegara meniru Indonesia. Dan betul juga sih kata media Belanda, jangan banyak berharap dulu deh Dek Malai, takut kecewa sendiri nantinya. Teman-teman, berkat pencapaian timnas kita sekarang, itu juga tidak lepas dari pemain-pemain diaspora kita, teman-teman. Karena di timnas kita sekarang kebanyakan dihuni oleh pemain-pemain keturunan itu semua ternyata dari Belanda, teman-teman. Memang kita tidak bisa pungkiri semenjak pemain-pemain keturunan ini datang untuk memperkuat timnas kita udah mulai bisa bersaing dengan tim-tim Asia atau raksasa Asia sekarang, teman-teman, seperti Jepang, Arab Saudi, dan lain-lainnya, teman-teman. Karena itu jiran tetangga kita yaitu Malaysia tidak malu-malunya ingin mencontoh atau mencontek timnas Indonesia untuk mencari pemain-pemain diaspora mereka di Belanda. Karena itu media Belanda suka Malaysia karena Malaysia sudah ikut-ikutan mencari pemain diaspora mereka di Belanda. Ini kabarnya ada 3 pemain dari Belanda yang diincar oleh Malaysia. Kalau soal nama-namanya belum tahu, ini baru kabarnya
Ya mudah-mudahan aja sih, kalau emang betul ya nggak apa-apa. Intinya timnas kita sekarang udah lebih maju dari mereka, teman-teman. Contohnya kita udah masuk ke kualifikasi round ketiga di kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Ya, mudah-mudahan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Apalagi sekarang pelatih timnas kita itu dari Belanda juga, teman-teman. Ya karena kemarin alasannya STI dipecat soal komunikasi, mudah-mudahan dengan ada pelatih dari Belanda ini komunikasinya bisa lancar, teman-teman. Ya mudah-mudahan, atau kita doakan aja timnas kita bisa berbicara banyak atau bisa lolos ke Piala Dunia besok, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita reaksi. Saya mohon maaf ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan aribut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dah.